Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu kembali pada mata kuliah komputer akuntansi, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai card file. Jadi bagaimana menginputkan card file ya, input data customer dan data supplier, serta menginputkan saldo awal utang atau piutang dan saldo awal utang. Namun sebelumnya kita akan sedikit membahas terkait tugas yang saya berikan pada minggu kemarin, yaitu menginputkan saldo awal ya, saldo awal perkiraan. Nah, untuk itu saya akan coba share kembali ke saudara latihan kita minggu yang lalu, di mana saudara nanti diminta untuk menginputkan atau membuat sebuah company file yang baru ya, dimana company file yang baru ini untuk pencatatan transaksi akuntansinya itu akan dilaksanakan dari mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 selama 12 periode. Nah, pada saat saudara akan memasukkan current financial year-nya, tolong diperhatikan. Kalau saudara gunakan setting untuk last month-nya Desember, kemudian yang kedua untuk convention-nya convention-nya Januari, artinya pencatatan transaksi akuntansi dimulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2012. Begitu sudah masukkan neraca saldonya, maka yang bisa saudara inputkan hanya sampai modal saja, entity saja ya, hanya sampai modal. Sedangkan untuk cost ya, atau untuk expense-nya atau other expense itu tidak bisa diinputkan. Nah, untuk itu bagi yang belum bisa balance kemarin, saudara bisa set untuk current financial year-nya itu pada tanggal 1 Desember, kemudian last month-nya itu juga Desember, jadi convention month-nya Desember, last month-nya Desember, tahunnya 2020. Artinya pencatatan transaksi akuntansi ini akan kita mulai pada tanggal 1 Desember, berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Sehingga nanti pada saat saudara menginputkan neraca saldonya itu lengkap dari mulai aktiva, kemudian liabilities, equity, kemudian income atau pendapatan, sampai nanti pada expense atau other expense. Nah, jadi satu kuncinya adalah pada saat sudah setting company financial year baru, maka dimulai pada bulan Desember, diakhiri pada bulan Desember juga, 31 Desember tahun 2020. Jadi last month-nya Desember, convention month-nya Desember, current financial-nya 2020, dan sebanyak 12 periode. Setelah itu baru saudara masukkan saldo awal perkiraannya. Nah, seperti ini bentuknya saldo awalnya. Nah, sebelum saudara menginputkan saldo awal perkiraan ini, Mbak Mas sekalian, tolong dipahami ya. Jadi jangan langsung menginputkan saja tapi udah nggak paham ya. Dipahami dalam pencatatan perkiraan ini, apakah dia masuk ke debit ataukah masuk ke kredit. Jadi kita harus paham. Misal akun dengan jenis aset ya, itu secara default itu dia akan dicatatkan di sisi debit. Jadi kalau sudah perhatikan semua akun di mana dimulai dengan angka 1, artinya dia adalah aset, maka pencatatan saldo awalnya itu di sisi debit. Contoh misalkan cash in bank ini pencatatannya di debit 50.800.000. Petty cash itu di sisi debit pencatatannya 3.700.000. Account receivable juga sama, di sisi debit
5.800.000. Lalu ada di sini adalah equipment at cost 12 juta, itu pun di sisi debit. Jadi dalam pencatatan transaksi akuntansi ya untuk saldo awalnya itu untuk bertipe aset itu di sisi debit, Mbak Mas sekalian. Paham ya sampai di sini ya? Secara default pencatatannya di sisi debit. Namun kalau kita perhatikan ada akun bertipe aset ya, diawali dengan angka 1, namun pencatatannya di sisi kredit. Nah ini allowance for doubtful debt ini. Ini adalah sebuah aset berawalan 1, tapi pencatatannya di sisi kredit. Ini benar ya. Seperti ini memang pencatatannya. Nah, dalam rangka itu pada saat saudara nanti menginputkan saldo awal perkiraannya di program Mayop, maka ini ditambah minus di depan dari angka di sini, Mbak Mas sekalian. Paham ya? Ini disebut dengan akun kontra. Kenapa akun kontra? Karena seharusnya semua akun bertipe aset diawali dengan angka 1 ini pencatatannya di debit. Tapi khusus akunnya ini ya, pencatatannya di sisi kredit. Sehingga ini disebut dengan akun kontra. Nah, untuk semua akun kontra seperti ini, pencatatan di Mayop accounting-nya ditambah minus. Ya, tambah minus. Artinya dia akan mengurangi sisi asetnya nanti. Contoh yang lain, Mbak Mas sekalian, lihat di sini. 12110. Ini adalah aset diawali dengan angka 1, tapi kita perhatikan di sini. Pencatatannya di sisi kredit, akumulasi penyusutan. Ini adalah akun kontra yang ini. Sehingga pencatatannya nanti kita buat minus 6.500.000. Saya akan perlihatkan ke saudara bagaimana pencatatan di Mayop. Setup balance, akun opening balance. Nah, kita lihat di sini, Mbak Mas sekalian. Lihat di akun 11400 allowance for doubtful debt ini ya, opening balance-nya adalah 800, tapi pencatatannya di sini kita tambahkan kita tambahkan minus 800. Satu lagi contohnya, accumulation depreciation equipment, akumulasi penyusutan atau depresiasi penyusutan. Nah, ini karena dia adalah akun kontra, maka kita pun penulisannya kita buat minus 6.500.000. Oke, seperti itu, Mbak Mas sekalian. Paham ya? Jadi untuk akun-akun kontra ini ya, itu pencatatannya kita buat minus di depan angkanya. Seperti itu. Nah, kita lihat yang lain, misalkan hutang ya, liabilities. Hutang ini dimulai dengan angka 2. Secara default hutang ini pencatatannya di sisi kredit. Ya. Maka masukkan di sini. 5 juta, 8.200.000, 10 juta, ini hutang. Ya, ini default. Kemudian yang ketiga adalah equity, modal. Modal secara default itu tuliskan di sisi kredit juga. Ya, defaultnya di kredit. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada, lihat Indah Drawing 3, tapi dia di debit. Artinya ini adalah kontra. Ya. Ini adalah akun kontra. Karena dia akun kontra, maka kita tambahkan depannya minus 12.500.000.
Pendapatan itu di sisi kredit defaultnya dia. Semua biaya itu di sisi debit pencatatannya. Begitu Mbak Mas sekalian ya. Jadi tolong dipahami dulu ya. Akun tersebut secara default pencatatannya di sisi debit atau di sisi kredit. Kalau aset secara default dia di sisi debit. Maka kalau ada akun aset tetapi dicatatkan di sisi kredit disebut dengan akun kontra. Ya, salah satunya adalah akumulasi penyusutan, itu di akun kontra, maka ditulisnya nanti di minus, buat minus di depan angkanya tersebut. Hutang di sisi kredit, modal di sisi kredit. Tapi misalkan ini ada pengambilan pribadi, prive indah. Nah, pengambilan pribadi ini kan akan mengurangi dari modal ya, sehingga tulisnya di debit. Nah, karena dia adalah akun kontra, maka nanti ditulisnya adalah minus 12. Seperti itu Mbak Mas sekalian. Paham ya? Ya, itu setelah sudah pahami terkait dengan akun kontra ya, maka saudara baru inputkan ke program Mayopnya. Seperti itu ya. Jadi yang default, yang pencatatan yang normalnya ketika di debit, misalnya kalau untuk aset, tapi yang kontra tambahkan minus di depan angkanya. Gitu Mbak Mas sekalian. Nah, yang berikutnya kita akan mulai masuk pada materi yang baru, yaitu bagaimana menginputkan data customer, data supplier, dan data inventory. Tapi kemungkinan untuk pertemuan kali ini data inventory-nya nanti minggu ke depan, minggu kelima. Untuk saat ini kita akan membahas mengenai bagaimana input data customer dan input data supplier. Nah, untuk menginputkan data Mbak Mas sekalian, itu kita bisa memilih menu cut file pada toolbarnya. Bagian atas ini kita pilih cut file. Kemudian di sini ada cut list, kita klik saja nanti ya. Cut listnya nanti akan muncul seperti ini. Ada all cut, nanti akan menampilkan di sini kalau kita klik data customer, data supplier, data employee, dan data personal. Kemudian setelah itu karena kita akan menginputkan data customer, kita klik customer, lalu setelah itu kita klik di bagian bawah, yaitu adalah klik new, yang ini Mbak Mas sekalian, kita klik yang ini. Setelah kita klik new, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, inilah kolom-kolom yang harus saudara isi pada saat saudara mengisi data customer maupun data tipe supplier. Di awal kita akan mulai membahas mengenai menginput data customer, maka kita klik customer-nya. Untuk cut type-nya kita pilih customer. Kemudian cut ID diisi misalkan C001, misalkan seperti itu ya. Location, address, atau bill tuh ini kita pilih alamat dari si customer itu di mana posisinya. Jadi ini digunakan untuk mengirimkan alamat surat nanti ya, untuk tagihan. Kemudian ini address diinputkan, city, kota, state, ya, zip, kode pos, country, dan seterusnya diisi. Lalu informasi terkait dengan nomor telepon, kalau ada lebih dari satu nomor telepon diisi semua di sini. Ada fax, email, website, dan seterusnya. Ini di cut customer ya. Kemudian setelah saudara isi di bagian ini profilnya, berikutnya adalah klik selling detail. Ini kan data customer, artinya customer membeli produk ke kita, sehingga kita klik selling detailnya. Detail pembeliannya seperti apa? Nah, kita lihat di sini detail pembeliannya. Ini detail pembelian ya. Nah, di sini
yang harus saudara set adalah ini. Kalau ada tax ID number and PPP silakan diisi, kalau enggak tax code ini misalkan kita mau kasih PPN, PPH, atau bahkan no NT atau not taxable, artinya nggak ada pajaknya, kita bisa isi pajaknya di sini. Pajak untuk transaksi penjualan itu atau pembelian dari customer itu seperti apa. Kemudian, nah ini yang paling penting adalah customer term information. Ini terkait dengan informasi pembelian atau penjualan dari customer ya. Customer. Payment is due, pembayarannya seperti apa Pak? COD artinya barang itu barang nyampe bayarkan, atau prepaid, atau in a gift of day, ada atau on a day of month, dan seterusnya. Lalu ada discount day, balance due day ya, discount for early payment, kalau misalkan si customer ini dia bisa bayar lebih awal, berapa diskonnya. Lalu ada monthly charge for late payment, kalau misalkan si customer ini ternyata mengalami kesulitan pembayaran akhirnya dia telat, berapa dendanya. Lalu ada tidak volume diskon dan seterusnya. Nah itu nanti bisa diisi. Kalau sudah diisi semua, klik OK ya. Nah terkait dengan customer term information, nah ini ada beberapa pengaturan dari pembelian ya dari customer ini. Untuk penjualan ke customer, payment is due-nya itu kita bisa pilih COD, itu adalah jika pembayaran dilakukan secara tunai. Lalu prepaid itu pembayaran dilakukan di awal ya, di awal transaksi dilakukan langsung pembayaran dan seterusnya. Lalu in a gift of day, nah ini jika misalkan si customer ini bayar tapi setelah beberapa hari barang diterima, misalkan setelah 3 hari barang diterima baru dia bayar dan seterusnya. Lalu one atau on a day of the month, ini jika dilakukan pembayaran di tanggal tertentu. Lalu off day after EOM artinya adalah pembayaran dilakukan pada saat di akhir bulan ya, dari sekian hari di akhir bulan, misalkan di akhir bulan Desember misalkan seperti itu, apakah itu tanggal 10, tanggal 20 dan seterusnya. Nah kemudian di bawah dari payment is due-nya ini ada discount day ya, hari diskon misalkan 10 ya. Balance due day, batas pembayaran, discount for early payment 2%. Jadi si customer ini akan kita berikan diskon ya pada dari mulai 0 atau 1 pada saat hari pembelian atau transaksi sampai batasnya adalah tanggal 10, di mana batas pembayarannya adalah 30 hari dengan diskon itu adalah 2% untuk diskon for early payment. Jadi kalau si customer ini dia bisa melakukan pembayaran ya itu di bawah atau kurang dari 10 hari dari batas waktunya 30 hari, maka kita bisa berikan diskon for early payment-nya 2%. Nah, untuk keterlambatannya kita tidak kasih denda. Ya itu jadi biasanya N/10 N/10 lupa saya seperti itu Mbak Mas ya. Lalu price levelnya best selling price, lalu STE dan seterusnya. N/10/30 ya, seperti itu cara membacanya ya. Nah ini untuk termin ya. Kemudian kalau sudah mau mengedit akun, tinggal klik akunnya saja, lalu klik edit, kemudian tinggal saudara isi. Nah itu adalah menginputkan data customer.
Berikutnya adalah mengisi saldo awal piutang, maka langkahnya sama. Klik setup, klik balance, klik customer balance. Nah, nanti munculnya seperti ini. Ya. Jadi tinggal saudara isi saja. Nah, back. Nah, ini kita tinggal kalau sudah seperti ini ya. Nanti ini ada data customernya. Klik salah satu, kemudian klik add sales, kemudian nanti muncul seperti ini, Mbak Mas kalian. Nah, berikutnya adalah setelah itu ya, di enter saja. Selanjutnya nanti saudara tinggal memasukkan data ininya, data historical balance-nya, historical sale-nya. Setelah itu baru sudah isi ya, nama customer siapa, termnya COD, ini otomatis muncul invoice-nya, tanggalnya ini kodenya, invoice-nya tanggal 1 bulan 1 2012 ya. Jadi kalau saudara ya tanggal 1 bulan 1 tanggal 1 bulan 1 2012 atau tanggal 1 bulan 12 tahun 2022 atau 2020. Customer PO-nya diisi, memonya saldo awal, lalu total input tax di sini berapa saldo awalnya, kemudian tax code-nya ada tidak. Kalau NT maka klik di sini NT, kemudian klik record, setelah itu nanti seperti ini ya, klik record. Nah, itu untuk mengisi saldo awal utang atau piutang dan saldo awal utang, Mbak Mas sekalian. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, Mbak Mas sekalian? Kalau tidak ada, kita akan mulai demokan mayopnya. Oke, kita mulai lagi, Mbak Mas sekalian. Jadi kita open dulu file yang sudah kita pernah buat sebelumnya. Open, kemudian kita pilih yang PTX ini, open. Oke. Oh, sudah ada ya. Saya saja. Nah, ini sudah ada. Oke. Nah, jadi untuk membuat input data saldonya, input data cut filenya, kita klik cut file, cut list seperti ini, Mbak Mas. Kemudian saya akan coba tampilkan latihannya ya. Latihan, kita gunakan data yang di sini. Jadi ada data customer, data supplier, dan data saldonya, saldo awal utangnya. Oke, kita tampilkan save window. Jadi di sini, Mbak Mas, saudara tinggal klik new ya. Ini all cut ya. Kita klik customer dulu di sini, lalu kita klik new. Oke. Kemudian name-nya, ini lihat cut type-nya customer, name-nya kita klik NG, new-nya Ria, enter saja. Nah, kemudian cut ID-nya C001, enter. Halamannya kita isi, saya copy. Ternyata. Kemudian jika sudah oke,
klik selling detail ya. Di selling detail, nah ini ada payment is due nya, kita bisa pilih apakah dibayar tunai ataukah prepaid atau in a gift of day ya, terserah, atau day of month after EOM ya. Kita bisa pilih misalnya COD, kemudian diskon day, balance due day, diskon for early payment ada nggak? Kalau nggak ada, kosongkan saja semuanya ya. Tapi kalau kita mau kasih diskon, bisa juga diskon D-nya misalkan, karena ini kan COD ya, kalau COD kita kosongkan aja. Tapi kalau misalkan seperti ini ya, dengan day of month atau EOM misalkan seperti ini, kita bisa isi di sini 10, kemudian elemennya misalkan 5% ya, seperti itu. Lihatnya kosong, balance due nya 30. Jadi kita akan berikan diskon 5% bagi customer-nya Ria ini jika dia bisa membayar ya dari di bawah atau kurang dari 10 hari dari batas waktu pembayaran 30 hari, misalkan seperti itu ya. Jadi 5/10 and per 30. Nah, berikutnya kalau sudah, klik OK saja. Oke. Ya, kemudian kita buat lagi, new lagi. Yang kedua adalah nyonya Rinda ini. Nyonya Rinda, enter. C002, enter. Kemudian saudara masukkan yang ininya, alamatnya. Oke. Enter. Kemudian selling detail sama kayak tadi ya, ini diisi day of month after EOM 10 batas pembayarannya. Jadi kalau dia membayar di bawah dari 10 hari, maka kita akan dari 30 hari waktu pembayarannya, maka kita akan berikan diskon for early payment sebesar 5%. Oke. Sudah ada 2. Sudah. Nah, sekarang kita akan masukkan saldo piutangnya. Untuk memasukkan saldo piutang ini, Mbak Mas sekalian, langkahnya adalah sama kayak tadi. Jadi klik setup, balance, customer balance ya, customer balance. Nah, ini udah ada 2 customer tuh, Nyonya Ria dan Nyonya Linda. Klik Nyonya Rianya ya. Lalu di sini ada add sales, klik add sales-nya. Oke. Nah, udah muncul seperti ini. Tekan enter saja Mbak Mas sekalian, enter. Nah, ini termnya langsung muncul ya, 5% ya, 10 net 30 after EOM setelah pembelian. Oke, ini kita bisa isi misalkan tanggal 1 bulan 12 2020 misalkan, atau defaultnya sih 1/1/2020 seperti ini. PO nya bisa diisi 0001, saldo awal piutang, total include tax-nya berapa tuh? 2 juta ya. Nomor fakturnya itu ini ya, 2 juta. Nah, tax code-nya ya, tax code-nya kita pilih aja NT not taxable. Ini not deportable. Oke. Jika sudah, klik record. Ya, seperti ini Mbak Mas sekalian. Jadi ini otomatis muncul. Bisa kita klik enter di sini, ini muncul sekali. Record. Oke. Nah, muncul di sini. Oke, close. Yang kedua adalah
Nyonya Rinda, double klik aja. Kita klik setup, balance, customer balance. Pilih Nyonya Rinda, udah muncul 2 juta ya. Klik di sini lagi, add sales. Oke. Enter. Muncul. PO-nya tadi ini saya lupa masukkan. Saldo awal. Ini ya, susah ya. Ini aja lah. Ini aja, lebih mudah. 3.800.000. ST not depotable. Stack. Udah record ya. Oke. Selesai. Misal close. Nah, ini sudah muncul ya data customer, lalu sudah muncul juga saldo awal piutangnya. Nah, sekarang kita masuk pada data supplier, Mbak Mas sekalian. Sama saja sebenarnya ya. Jadi kita klik supplier, lalu klik new, kasih nama. Di sini adalah PT Paragon. Enter. Paragon itu S001. Enter. Alamannya di sini di copy saja. Ctrl+C, paste di sini. Udah. Nah, karena ini adalah kita beli barang ke supplier kita, maka di sini ada buying detail ya. Buying detail ya. Sama. Nah, ini kita bisa COD ya. Kita nggak setting apapun, oke saja. Karena kan nggak ada aturan seperti ini kan. Kalau ada settingan ya. Coba kita lihat di atas. Nggak ada. Jadi kita hentikan saja ya. Oke, COD aja. Yang kedua kita new lagi. Itu adalah PT Martina ini. Ctrl+C. Oke, enter. S002. Enter. Alamannya kita masukkan. Oke. Nah, lalu untuk mengisi saldo sama juga ya, tadi setup, balance, customer balance, supplier balance. Klik Martina, add purchase, oke, enter, COD langsung 1/1/2020 misalkan. Lalu ini kita 001. Di situ ada C ya. 4 saldo awal piutang ya berapa itu? 3.500.000. Oke, kalau sudah record. Oke, setelah itu close saja ya, close. Nah, nanti diisi yang lainnya Mbak ya, Mas ya. Baik, begitu Mbak Mas sekalian, mungkin kita akan akhiri kuliah kita untuk hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan masuk pada tahap berikutnya, yaitu mengisi data inventory-nya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Iya. Oke. AC mas ya? Oh. Di belakang masjid mas. Jangan gunakan ini. Oke. Di belakang masjid persis itu loh. Iya, masjid Azhar itu ke belakang. Ada mobil warna merah tuh. Nah, itu mas ya. Saya cuma gunain yang ini. Oh, ini tuh ke apa kelewatan itu mas. Oke, lihat dulu mas. Dek, jangan pakai lagi kerja atau enggak?